Pak Dimas, Romo Manyus. Selamat malam. Iya, ada satu pertanyaan saya, mungkin klasik ya. Jika tadi Romo memaparkan banyak tentang keselamatan itu sangat terbuka, tidak hanya untuk gereja, tidak hanya untuk orang yang dibaptis. Maka pertanyaannya, lalu kenapa orang harus mengenal Yesus? Kenapa kita harus repot-repot mewartakan kerajaan Allah jika memang keselamatan itu toh akhirnya kembali kepada hati nurani masing-masing orang. Ketika dia banyak melakukan perbuatan baik, tentu Tuhan akan bermurah hati untuk membukakan pintu surga untuk orang tersebut. Mungkin bisa dibantu pandangan untuk kita semua. Terima kasih, Romo. Itu tentu pertanyaan yang sangat wajar, tetapi jawabannya juga yang jelas. Kita ingin mengetahui kebenaran bahwa Allah betul-betul menyelamatkan, ya kita ketahui dalam Yesus. Umat Kristiani mempercayai itu. Dalam Yesus yang lahir dari Maria, di mana Allah menjadi salah satu dari kita, itu suatu pengetahuan yang agak menggembirakan. Tentu kalau orang tidak bisa menangkap itu, kita jangan menilai. Karena dia bisa juga tetap mengikuti suara hatinya. Tapi alangkah baiknya kalau kebenaran tentang rahmat ilahi, tentang Yesus beserta kita, Immanuel, diketahui. Karena lalu kita juga dapat dengan tenang menghadapi kematian kita. Itulah jawaban saya. Baik, semoga menjawab Ibu Maria. Atau mungkin ada yang mau diklarifikasi lagi, Ibu Maria? Jika sudah cukup jelas. Sudah cukup, terima kasih. Baik, kita ke Jogja terlebih dahulu, ke Mas Nurudin. Silakan, Mas Nurudin. Halo, Mas. Mendengar suara saya? Jelas, Mas. Silakan. Selamat malam, Romo Magnis. Senang bisa jumpa kembali. Menarik sekali, Romo, pembahasan malam hari ini. Saya ada beberapa pertanyaan, Romo. Yang pertama, terkait dengan, tadi kan dikatakan doktrin dosa turunan atau original sin itu kan masuk ke gereja barat, khususnya kan lewat Agustinus. Saya pernah mendengar katanya Pelagius ya, yang dikritik oleh Agustinus itu menyatakan bahwa dosa asal itu salah, gitu kan. Konsep dosa asal itu salah karena itu berarti penghinaan pada Tuhan. Tuhan kok dikatakan menciptakan manusia dan roh itu kok tiba-tiba sudah kena dosa. Dan kemudian Pelagius juga mengatakan, kok aneh ya, harusnya kan kalau sudah dibaptis, misalkan orang tua sudah dibaptis, mestinya kan dosanya hilang. Tiba-tiba kok anaknya punya dosa lagi. Yang saya ingin tanyakan, Romo, apakah di dalam gereja barat sendiri tadi, kritik terhadap Agustinus itu juga berkembang? Tadi kan kalau di gereja timur kan Agustinus nggak terlalu dipakai ya. Kalau di gereja barat tadi, misalkan selain Pelagius dan lain, apakah ada ya kritik di zaman-zaman itu? Yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya, Romo, soal gagasan perennialisme ya, yang membagi agama itu menjadi tingkatan eksoteris dan esoteris. Jadi di tingkatan luar itu misalkan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain itu memang beda-beda. Tapi di tingkatan esoteris itu nanti semuanya bisa bertemu pada Tuhan. Saya ingin tanya, Romo, kalau di dalam gereja Katolik itu apakah mengakui doktrin perennialis semacam ini ya, jadi bahwa jalan itu banyak, dan kemudian semua itu masing-masing menghubungkan pada Tuhan pada ujung-ujungnya. Dan yang terakhir, Romo, saya ingin tanya soal ini kan terkait dengan kehidupan sudah mati juga. Kalau pandangan gereja Katolik sendiri tentang ajaran reinkarnasi itu seperti apa? Jadi bukan ke surga, tapi kemudian berputar kembali ke dunia menjadi makhluk yang lain. Ya, terima kasih, Romo. Nah, mengenai yang terakhir, saya sebetulnya mau menunda.
karena ini mau saya bicarakan apa yang terjadi dalam kematian. Saya mau bicarakan minggu depan, ya. Jadi reinkarnasi tidak kita bicarakan sekarang. Nah, Pelagius itu pertama dikritik dan tetap dikritik, ditolak oleh gereja sampai sekarang karena dia mengatakan orang masuk surga atas jasanya sendiri. Dari perbuatan baik itu semacam memberi jasa yang bisa seakan-akan diperhitungkan. Bukannya Martin Luther, Gereja Katolik juga menerima bahwa keselamatan itu tetap rahmat bebas ilahi. Jadi kita bisa berusaha andai kata tidak ada rahmat ilahi, tidak. Ini tentu juga pandangan Augustinus, hanya Augustinus itu dengan dosa asal itu berbeda. Nah, mengenai perennialisme, saya sendiri bukan suatu ahli mengenai hal itu. Menurut saya ini sebetulnya suatu bentuk sedikit dengan teosofi, jadi semacam orang merasa berpikir lebih dalam, lalu menemukan macam-macam dekat dengan pluralisme agama yang mengatakan ya akhirnya dari semua agama kita bisa kalau hati itu terbuka menemukan sesuatu tentang Tuhan. Tetapi Kristianitas yakin bahwa tidak perlu suatu kerohanian luar biasa. Roh Allah juga datang pada orang yang sangat sederhana. Yang penting itu bukan spekulasi mengenai yang transendental, segala macam esoteris, eksoteris, tetapi berusaha memberikan kebaikan, ruang kepada kebaikan dalam hati. Dan itu orang yang sangat sederhana yang tidak tahu tentang esoteris, eksoteris apapun. Jadi saya anggap perennialisme kalau orang merasa dibantu, oke. Tapi saya sudah menemukan Yesus, ya di situ saya tidak perlukan itu lagi. Jadi itu semacam spiritualitas. Saya kira kalau kita menerima bahwa setiap orang dalam agamanya juga bisa menemukan Tuhan, mengapa tidak dalam perennialisme? Tapi bagi saya itu asing. Ya, saya sendiri tidak punya hubungan dengan itu. Ya. Baik, semoga menjawab Mas Nurudin. Sebelum kita ke Ibu Rita, kita ada satu penanya, Romo, Pak Petrus Krisubantu. Beliau bertanya, apakah uraian tentang keselamatan untuk semua orang adalah proses evolusi iman dari ketertutupan ke keterbukaan? Artinya evolusi teologis menuju ke humanisme. Terima kasih. Saya tentu itu sebuah perkembangan, bisa disebut evolusi, tapi bukan ke arah humanisme. Tapi untuk mengerti lebih yang dibawa Yesus, yang diajarkan Yesus. Justru kalau kita melihat perjanjian baru, itu kan perjanjian baru. Paulus pada permulaan, Rasul umat itu masih mengharapkan, masih mengalami hari kiamat. Baru di surat paling akhir, Paulus kelihatan rupa-rupanya udah sadar. Lebih banyak orang mati sebelum hari kiamat menjadi masalah masih. Misalnya 1 Korintus 15 itu menjadi masalah bagaimana mereka yang sudah mati. Apa juga akan bangkit bersama Yesus? Iya toh Paulus. Tentu mereka akan. Dan sekarang udah 2000 tahun belum ada hari kiamat. Karena itu mereka tidak banyak bertanya. Kita tidak menemukan jawaban. Kita menemukan konflik terutama umat pertama dengan
lawan-lawan Yahudi, misalnya Kisah Para Rasul, dan dalam surah Paulus banyak apakah masih harus taat pada hukum Taurat atau tidak, seperti itu. Tapi masa orang yang tidak peduli Kristianitas juga tidak menolak, mungkin tidak pernah dibicarakan. Baru kemudian teologi berkembang dan mulai dengan sempit. Jadi teologi pada permulaan sempit, tapi lama-lama pengalaman bahwa ada begitu banyak orang yang sama sekali keluar gereja tidak akan dibaptis, bukan karena mereka tidak mau taat mendengarkan Tuhan, tapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan minta mereka dibaptis. Mulai disadari orang-orang itu tentu tidak ditolak. Jadi itu suatu pendalaman pengertian tentang iman yang terus-menerus terjadi di dalam dialog, tentu juga dalam hal-hal lain. Misalnya saja yang tidak termasuk di situ mengenai pembenaran untuk Luther dan gereja Katolik atau Lutheran dengan gereja Katolik selama 400 tahun mengira berbeda pendapat. Baru tahun 1998 antara gereja Lutheran dan Vatikan ditemukan bahwa kami sebetulnya mengenai pembenaran sama. Katolik pun sangat yakin bahwa keselamatan tidak bisa menjadi hasil jasa kita, seperti Luther yang mengatakan itu rahmat. Di situ ada perkembangan, macam-macam kepicikan dalam pengertian gereja lama-lama akan meluas. Tetapi intinya bahwa kita diselamatkan oleh Allah yang menjadi manusia itu tidak akan berubah. Itu Pak Petrus. Semoga menjawab Pak Petrus. Kita ke Ibu Pendeta Rita Wahyu. Silakan, Mbak Rita. Selamat malam Romo. Saya senang sekali Romo tadi bicara mengenai limbo. Ya. Dan tentu saja limbo ini pernah juga menjadi perdebatan waktu itu, dan saya juga pernah mendengar bahwa Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2007 membatalkannya. Ini betul ya Romo? Ya. Ya, oke. Dan itu menyenangkan hati saya juga. Nah, ada juga pemahaman yang lain, misalnya keselamatan bayi itu mengikuti iman orang tuanya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11:16, jika roti sulung itu kudus, maka seluruh adonan kudus. Jika orang tuanya kudus, maka iman orang tuanya itu juga menyelamatkan bagi bayinya. Nah, menurut Romo, kira-kira apa yang menjadi dasar bagi Paus Benediktus ke-16 itu membatalkan limbo itu? Nah, ada juga pemahaman yang lain, mengambil dari 2 Samuel 12 ayat 23, yang dimana dalam kematian bayi putranya Daud itu, Daud mengatakan, aku yang pergi kepadamu, tapi engkau tidak akan kembali kepadaku, yang artinya karena Daud di sini adalah umat Tuhan, kesayangan Tuhan, nanti dia yang akan menemui bayi itu, dan kemudian dia menemui bayi itu. Jadi dalam hal ini, kira-kira Paus Benediktus itu mendapatkan dasar membatalkan limbo itu dari dasar teologis yang mana ini menurut Romo? Perlu diperhatikan Ibu Pendeta bahwa bukan Benediktus membatalkan, Benediktus membenarkan perubahan pandangan gereja Katolik yang kemudian diangkat oleh komisi mengatakan ya memang demikian. Jadi bukan dia membatalkan, itu sejak Konsili Vatikan kedua, sejak universalitas kehendak keselamatan Tuhan dilihat, teori limbo yang tidak pernah dinyatakan resmi sebagai kepercayaan gereja, tidak pernah ada satupun
mengenai limbo itu selalu diomongkan, tidak masuk akal bahwa Allah tidak bisa begitu saja kepada anak kecil keselamatan hanya karena dia belum dapat mengambil sikap karena terlalu kecil, dia masih kecil. Bagaimana dia lantas di surga ketika tidak tahu dan juga tidak perlu dipikirkan. Sedangkan kesatuan dengan orang tua menurut saya itu tidak relevan mengenai apa dia masuk surga atau tidak, tetapi apakah masuk akal mempertahankan yang memang oleh orang seperti Richard Dawkins dilawan, bahwa anak kecil sudah dibesarkan di dalam agama orang tua. Jadi Dawkins mengatakan anak tidak boleh dibesarkan dalam agama, itu suatu dosa besar. Dawkins mengatakan lebih gawat daripada pedofil, itu memalukan menurut saya bagi Dawkins. Tetapi dalam buku The God Delusion itu, tetapi sebaliknya tentu sangat masuk akal bahwa anak sejak kecil masuk ke dalam kerohanian, kepercayaan, begitu juga budaya dari orang tua. Kalau anak dibiarkan ateis sampai berumur 18 tahun, mungkin sudah tidak terbuka lagi, dia tetap ateis. Jadi dalam rangka ini, iman orang tua itu penting, sangat wajar orang tua membaptis anak mereka dan orang tua membesarkannya sesuai dengan agama mereka. Itu saya anggap begitu. Atau apa menjawab? Bagaimana Ibu Rita? Baik Romo, jadi ini sebenarnya masih jadi perdebatan ya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya lebih mendasarkan ketika Daud itu mengatakan, aku yang datang kepadamu anakku nanti. Gitu. Jadi yang artinya di sini, seperti yang Romo katakan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu sangat menghargai anak-anak. Dan anak-anak ini masing-masing itu ada malaikat di surga yang memandang wajah Bapakku itu, dan mereka menjaga anak-anak ini. Dan saya pikir dari dasar ini kita dapat mempercayai bahwa anak-anak itu ada di dalam ranahnya Tuhan. Dan sangat tidak adil sekali kalau dia harus ada di limbo atau bahkan tidak diselamatkan gara-gara mungkin Daud juga pernah mengatakan dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Tapi kalau melihat yang seperti Romo tadi katakan, biarlah anak-anak itu jangan mereka. Kalau saya boleh enter, itu kan Mazmur 50 itu. Ya. Bahwa tapi ya Mazmur ini tidak perlu terlalu Mazmur ini pun harus dibaca dalam cahaya kabar gembira Yesus ya. Jadi ya saya baca Mazmur ini ya betul yang ditanyakan Ibu juga muncul pada saya. Tapi saya lagi terganggu dengan itu. Ya. Yang penting di sini saya lihat sih Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak. Ada malaikat yang menjaga mereka, yang artinya itu ada di dalam kuasa Tuhan deh. Kalau mereka itu meninggal, ranahnya Tuhan. Pasti. Begitu bukan, Romo? Iya. Pokoknya kita boleh mengharapkan bahwa semua anak kecil juga yang sudah mati dalam kandungan ibu diterima di hadapan Allah dalam kegembiraan. Bagaimana eksistensi ini ya kita kan tidak tahu itu. Itu nanti kita akan lihat sendiri kalau sudah sampai. Betul. Amin. Baik, terima kasih Ibu Rita Wahyu atas partisipasinya. Kita ke Bung Wadio Pasaribu. Silakan Bung Wadio. Selamat malam Mas Dimas. Malam. Dan selamat malam Romo Magnis yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan pandangan dari sisi yang
di dalam uraian ini yang pada bagian tentang double predestinasi dan single predestinasi atau predestinasi ganda dan predestinasi tunggal. Tentu saya adalah orang yang telah banyak dididik di dalam lingkungan Katolik. Tentu saya sedikit memahami, namun saya juga pernah dididik di dalam lingkungan reformasi sehingga itu menjadi sintesa bagi saya. Maka saya akan mencoba memberi beberapa pandangan Romo. Saya memulai dari Matius 23 ayat 23. Pada kalimat terakhir dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini menjadi pengantar untuk masuk kepada ayat pendukung predestinasi. Di dalam teologi reformasi, itu sependek yang saya tahu, pada Yohanes 17 ayat 12, itu sering menjadi pegangan bahwa Allah itu memilih. Izinkan saya membacakan bagi kita dalam versi terjemahan baru LAI. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memang ini ada berbeda di dalam versi terjemahan literal, misalkan ILT 3. Nah, di situ dikatakan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu. Memang ini menjadi perdebatan lah. Lalu ada orang yang diciptakan untuk selamat dan lalu ada orang yang diciptakan untuk binasa. Saya coba menyimpan pertanyaan itu. Karena ada dua hal di dalam hati saya. Yang pertama, kadangkala keimanan orang itu juga dipengaruhi oleh karakter. Di dalam lingkungan Protestan pun itu terjadi. Misalkan saja orang-orang yang berpegang kepada Arminian itu dalam sebuah pandangan memang dipengaruhi karakter. Artinya tidak mungkinlah manusia tidak mengambil peran di dalam upaya keselamatan yang dia terima, meskipun peran itu sebenarnya tidak berharga. Misalkan dalam membangun sebuah jembatan 1 meter, mungkin manusia hanya diberi membangun 10 cm. Meskipun itu tidak dibangun tidak masalah, tapi itu harus dilakukan. Nah, sementara bagi Calvin, tidak. Manusia tidak perlu melakukan upaya apapun karena kedaulatan Allah telah melingkupi semuanya. Nah, itu perbedaan karakter itu menentukan pandangan iman dan mungkin juga pandangan eskatologis. Nah, tetapi saya izinkan saya masuk sedikit lagi tentang kejatuhan dalam dosa. Di dalam pandangan teologi reformasi tentu saya tidak berhak mewakili mereka. Memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia mati. Itu dipegang begitu. Free will-nya adalah free will untuk berbuat dosa saja. Sesuai naturnya, karena dia mati, maka Tuhan harus menghidupkan dia terlebih dahulu dengan menggantikan hatinya dari hati batu menjadi hati daging. Nah, ini kita lihat dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kuberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Nah, setelah hati dirubah, baru dia bisa menanggapi firman Tuhan. Misalkan kasus Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Tanpa Tuhan merubah hati manusia berdosa, yang telah mati terlebih dahulu, dia tidak mungkin bisa menanggapi firman Tuhan karena dia mati di dalam pelanggaran dan dosanya. Dibandingkan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Jadi di dalam pandangan reformasi manusia berdosa tidak bisa menanggapi Tuhan. Bahkan keinginan dia untuk melakukan hal yang baik mungkin ada, tapi telah kehilangan kemampuannya. Nah, itulah kemudian sehingga dibedakan ada dua anugerah di dalam pandangan reformasi itu, sependek yang saya tahu, yaitu common grace dan special grace. Special grace ini adalah anugerah untuk menyelamatkan. Tetapi bukan berarti bahwa mereka yang tidak dalam tanda kutip dalam predestinasi itu tidak mampu melakukan apa yang baik. Karena ada common grace. Semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan seperti hujan kepada semua orang. Nah, menanggapi Matius 25 tentang perbuatan baik, tentu saya sangat sepakat bahwa diakonia itu adalah bukti nyata daripada kehadiran kita. Paulus menuliskan surat-surat yang terbuka. Nah, tetapi jadi pertanyaan tentu saja, apakah orang-orang yang Saya diringkas sedikit, Mas Latio. Ya, ringkasnya begini, Romo.
Jadi semua perbuatan baik yang orang berdosa lakukan di dalam pandangan reformasi itu dipandang bukan dilahirkan dari iman. Dan oleh karena itu adalah dalam tanda kutip suatu yang kotor dibandingkan dalam Roma 3 ayat 10 seperti ada tertulis tidak ada yang benar. Nah, jadi perbuatan baik dibedakan dengan perbuatan baik yang sejati. Nah, ini penutup perbuatan baik yang sejati itu diperintahkan oleh Tuhan sebagai buah dan bukti dari keselamatan. Nah, sebagai penutup dikutip dalam Westminster Theological pengakuan iman di bab 16 itu bahwa itu yang dipegang bahwa perbuatan baik hanya seperti yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya yang kudus, bukan seperti atau tanpa jaminan darinya dibuat oleh manusia karena semangat manusia itu tetapi ada. Kok daripada mana mau tahu mana yang dianggap perbuatan baik atau tidak, itu kan pikiran manusia. Logika manusia tidak ada kaitan dengan kitab suci. Yesus memanggil orang, kalau dia menjawab itu juga dalam rahmat Tuhan. Hanya dikatakan dia menawarkan semua. Orang seperti Yudas juga belum tentu tidak bisa masuk surga. Dari mana kita mengetahui itu? Jadi gagasan bahwa kita tahu ini nggak bisa, itu sudah tertutup, kebaikan yang ini tidak memenuhi syarat. Saya anggap itulah yang namanya logika teologis yang sudah tidak mengikuti yang ditulis di dalam perjanjian baru. Saya agak heran dengan itu. Jadi, ya. Nah, tetapi Romo, kalau bisa saya teruskan di dalam tulisan Calvin yang Magnum Opus itu dituliskan predestinasi itu sebagai bagian yang terakhir. Karena memang kita tidak tahu yang mana. Ada kalimat begini, seorang teolog mengatakan, setelah kegagalan manusia jatuh dalam dosa itu, darah Yesus itu secara efektif dia memang sanggup untuk semuanya. Tetapi secara efisien Tuhan memilih. Tetapi kan kita tidak tahu. Maka itu di bagian akhir. Karena itulah semangat untuk menggabarkan kabar baik itu dikerjakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai semacam perimbangan gitu, Romo. Ya, bagi saya ini sangat tidak jelas. Saya juga tidak ada masalah dengan Calvin. Saya ada masalah tentang pendapat bahwa Allah a priori menentukan orang masuk neraka dan a priori menentukan orang masuk surga. Kalau masuk surga semua oke. Tapi neraka itu tidak bisa dan tidak ada dalam Injil. Baik, Romo. Baik, terima kasih Bung Wadiu atas responsnya. Sebelum kita ke Bung Irfan, saya mau ke Malang terlebih dahulu. Ada Sis Sandria, silakan Sis Sandria. Selamat malam Romo Magnis, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Tadi saya lihat pertanyaannya Ibu Rita, saya jadi ingin bertanya tentang limbo. Ini memang menarik sekali ya. Jadi bagaimana proses untuk penentuan Konsili Vatikan ini? Jadi kan kalau saya pribadi, saya senang sih Kak dengan Konsili Vatikannya ya, karena kasihan kalau anak-anak kecil nggak ngerti apa-apa, terus masuknya limbo ya. Nah, namun bagaimana proses untuk menentukan ini? Apakah dalam menentukan Konsili Vatikan ini ada orang-orang yang seperti, kan ini menentukan tentang afterlife ya, yang kejadiannya bukan di bumi, tapi di sana, di afterlife. Nah, apakah ada orang-orang yang seperti mengalami pencurahan penglihatan tentang afterlife? Sekali lagi, bagaimana pertanyaannya? Ya, jadi dalam menentukan Konsili Vatikan ini, apakah dalam dirapatkan itu ada orang-orang yang mengalami penglihatan untuk afterlife sendiri, karena ini kan menyangkut tentang afterlife. Nah, lalu kita kan sebentar, saya mau langsung menjawab, tidak ada yang punya penglihatan apapun, tetapi mereka bicara panjang lebar apa yang kiranya menjadi ajaran Yesus dalam perjanjian baru, dan semua keputusan diambil dengan mayoritas yang luar biasa, 90% lebih. Tidak ada yang punya penglihatan apapun. Oh ya,
Lalu ya itu cukup menjawab. Namun ada pertanyaan kedua. Jadi kan kita kan hidup di zaman media sosial, lalu tidak bisa dipungkiri kadang informasi itu datang dari banyak sumber. Nah, di medsos sendiri itu ada sumber yang simpang siur kayak penglihatan tentang afterlife, ada yang menyatakan versi ini, dan bahkan pemuka-pemuka agama juga bilang kita mendapatkan karunia penglihatan ini. Nah, bagaimana gereja atau Romo menanggapi situasi seperti ini? Terima kasih. Gereja Katolik sama sekali tidak bicara mengenai penglihatan-penglihatan. Tentu ada orang yang mengklaim punya penglihatan dan ini bisa saja bahwa dia oleh Tuhan diizinkan melihat meskipun deskripsi tentang bagaimana di surga belum pernah ada orang yang melaporkan. Karena itu sulit, di surga itu kita sudah dalam situasi yang sangat berbeda. Jadi yang dituntut dari kita adalah iman. Iman itu percaya pada Yesus. Nah, apakah Yesus dapat dipercayai? Itu memang rahmat Tuhan. Nah, kalau orang belum sampai percaya pada Yesus, belum tentu itu karena bukan dosa, tapi bagi yang percaya, dia tahu Yesus itu Allah beserta kita. Jadi yang dia tunjuk, yang dia katakan, itulah yang akan saya ikuti. Tentang afterlife kita tidak tahu. Tapi minggu depan saya akan masuk di situ. Mungkin punya pertanyaan lagi lah. Iya, nanti minggu depan mungkin kepikiran lagi ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Sis Hendria yang ada di Malang. Romo, kita ada pertanyaan dari Bung Irfan. Yang pertama, bagaimana pandangan Romo tentang inklusivisme dan pluralisme agama? Yang kedua, apa kriteria paling utama dari orang yang tidak selamat dalam teologi Kristiani? Pertanyaan yang kedua, yang tidak selamat, itu orang yang yang menolak menerima pengampunan Tuhan. Yesus sendiri, tadi saya sebutkan, hanya mengenal dua dosa yang terus diperingatkan. Dan kita juga tidak tahu apakah orang sampai akhir mempertahankannya. Yang pertama adalah kesombongan. Itu kisah Lukas 18 mengenai seorang pemungut bea yang dianggap pacingan dan seorang Farisi, yaitu rohaniwan, masuk bait Allah dan berdoa, dan Farisi berterima kasih bahwa dia tidak seperti si pemungut bea. Si pemungut bea tahu dia orang pendosa, tidak berani melihat ke depan, hanya mengatakan, kasihanlah aku orang yang berdosa ini. Yesus mengatakan, yang kedua itu dibenarkan Allah, yang pertama tidak. Itu yang pertama, kesombongan. Karena kesombongan berarti tidak mengakui perlu rahmat dan pengampunan. Yang kedua adalah kekerasan hati. Matius saya kira juga 18 di mana Petrus bertanya sama Yesus, bagaimana berapa kali harus memaafkan orang yang bersalah? 7 kali. Menurut saya orang yang bajingan terhadap kita 7 kali memaafkan itu sudah lumayan. Yesus mengatakan bukan 7 kali, tapi 77 kali. Dan lalu memberi kisah mengenai orang yang diampuni seluruh hutang dari tuannya, tapi dia sendiri tidak mau baik hati. Nah, kekerasan itu yang menjadi dosa. Kalau orang sampai kekerasan itu tidak mau baik hati, dia tidak bisa dibantu karena menutup diri terhadap Tuhan.
Itu yang kedua. Mengenai inklusivisme, saya sendiri tidak begitu suka dengan istilah itu. Yang jelas kalau mau ajaran Konsili Vatikan kedua tentu inklusivis dalam arti bahwa juga mereka yang di luar Gereja Katolik, di luar Kristianitas, di luar mereka yang percaya pada Allah, included di dalam mereka yang ditawari keselamatan. Bagaimana Konsili dikatakan itu Allah tahu caranya, bukan kita yang harus menjelaskan pada Tuhan bagaimana orang-orang seperti itu yang eksplisit tidak percaya pada Yesus bisa diselamatkan, tetapi diselamatkan. Pluralisme itu bukan pluralisme. Karena sebagai orang Kristiani saya yakin kita betul-betul diselamatkan oleh Yesus dan hanya oleh Yesus. Hanya karena dalam Yesus Allah sendiri menjadi salah satu dari kita manusia dan menerima nasib kita sampai mati yang mengerikan di salib. Itulah. Itu bukan pluralisme, itu tidak. Dia menyelamatkan semua orang di seluruh dunia, semua zaman yang selamat. Yesus itu. Pluralisme mengatakannya semua agama ada percikan kebenaran itu. Menurut saya Yesus bukan percikan kebenaran, dia adalah kebenaran. Jalan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14:6. Ya. Baik. Terima kasih Romo. Semoga menjawab Bung Irfan. Dan tampaknya ini adalah penanya yang terakhir Romo dari kelas kita pada malam hari ini. Tapi oke, sebelum kita tutup, ternyata masih ada 2 penanya susulan. Kita ke Jogja sekali lagi Romo, ada Profesor Agustinus Supriyanto. Silakan Prof. Iya, terima kasih. Selamat malam Romo Magnis. Selamat malam Prof. Ya, saya berlatar belakang di luar filsafat dan teologi. Jadi bacaan saya tentang filsafat dan teologi ya relatif kurang. Ya saya sebagai pembelajar ya di bidang filsafat dan teologi. Nah, saya mau menanggapi pandangan Romo menyangkut perbuatan baik, relasi antara iman dan perbuatan, juga bagaimana perbuatan baik itu dalam relasinya dengan agama-agama di luar Kristiani. Mengingat dalam presentasi dalam paper yang disiapkan Romo itu tidak mengutip secara langsung Nostra Aetate. Saya mencoba membuka ya, kebetulan saya memilikinya, mengenai kebenaran agama lain itu dikatakan dalam terjemahan oleh KWI, itu halaman 321, dikatakan bahwa agama lain itu tidak jarang, agama di luar Kristiani itu tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus. Dalam dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan dan seterusnya gitu ya. Nah, saya penganut Katolik. Saya juga mengikuti perkembangan gereja, juga membaca Konsili Vatikan kedua, dokumen Konsili Vatikan kedua. Namun setelah mendengar berbagai pandangan ya di luar forum ini, juga pandangan Romo Magnis, saya sendiri pembaca Alkitab, jadi saya relatif sering baca Alkitab. Saya lebih mantap kalau mendasarkan diri pada tulisan dalam Alkitab. Misalnya surat Yakobus itu ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian saya lebih mantap lagi
Bentar. Surat kepada Titus. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Jadi perbuatan baik itu memang sangat diperlukan dalam beriman. Kemudian selain untuk kita intern Kristiani, saya kira ini juga berlaku bagi perbuatan baik bagi mereka yang beriman di luar Kristiani. Saya ambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini saya sebutkan pasal dan ayatnya sekalian 6 dan 7 pada kalimat kedua itu ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, saya tidak mempunyai pertanyaan, tapi saya hanya mencoba mengulang kembali membaca dokumen Nostra ATT, kemudian saya mengutip 3 ayat dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Jadi saya mencoba untuk meneguhkan kembali, tapi dasarnya Alkitab gitu. Ini saya tidak punya pertanyaan, boleh ditanggapi, boleh juga tidak, tapi ya berharap untuk ditanggapi. Terima kasih Romo Magnis. Saya setuju. Saya tidak melihat masalah sama sekali. Iman itu tentu, iman itu berarti mengiyakan panggilan Tuhan. Kalau orang lalu perbuatannya keras hati dan sebagainya, itu bukan iman. Jadi iman seperti dikatakan Yakobus, mungkin sedikit dengan menyindir Paulus. Paulus mengatakan iman bukan perbuatan yang menyelamatkan di dalam Roma 3:28. Tapi tentu Paulus tidak mengatakan bahwa ada iman yang lalu tidak kelihatan dalam cara orang hidup, memperlakukan orang lain. Dari saya, tulis semua hal yang dibacakan Pak Supriyanto, saya tidak merasa masalah. Saya memang demikian. Memang demikian. Iman itu yang tidak terwujud di dalam sikap hidup. Gimana itu bukan iman, itu lalu kosong atau omongan. Itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Prof. Agus. Kita ke Bung Rogatus, silakan, Bung Rogatus. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Silakan. Selamat malam, Romo Magnis, para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Rogatus dari Batu, Malang. Maaf Romo, saya hanya seperti Prof. tadi, Prof. Supriyanto. Saya ingin sedikit, boleh kalau diperbolehkan memberikan pandangan bahwa yang sederhana yang dikatakan oleh Romo Magnis terakhir itu, bahwa sebenarnya mau selamat, mau masuk surga itu sebenarnya bukan hal yang sulit secara kata-kata, tapi dalam perilaku ya mungkin agak susah. Yang salah satu yang tadi dikatakan, melepaskan diri dari kesombongan, melepaskan diri dari kekerasan, dan dasarnya adalah cinta kasih, yaitu sudah diajarkan oleh Yesus. Kalau kita ngambil sederhana, orang yang tidak beragama Kristen, Katolik, juga mempunyai rasa kasih, belas kasih, menolong siapapun yang tidak mereka kenal. Orang yang sakit, orang menderita, ketemu di jalan ya ditolong. Saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Yang terbesar adalah kasih. Dan orang yang mengasihi saudaranya, yang menolong siapapun, orang yang sakit, kecelakaan,
pasti dengan sendirinya mereka akan menemukan Yesus, walaupun mereka mungkin belum kenal dengan Yesus. Saya mohon maaf punya pandangan seperti itu bagi teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang bukan Kristiani. Mungkin dia juga sudah menemukan Yesus pada saat dia menolong orang sakit yang sangat memerlukan, menderita. Dia menemukan kebahagiaan. Saya pikir jiwanya bersama dengan jiwa Sang Kristus. Ada pepatah juga mengatakan bahwa orang yang menolong orang yang sangat menderita, memberi makan orang yang kelaparan, memberi persembahan kepada seorang pendeta atau biarawan-biarawati, dia pasti hidupnya akan masuk ke dalam surga. Dan dia sudah setara dengan seorang Brahmana. Ada kata-kata mutiara seperti itu juga. Terima kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Rogatus. Sebetulnya yang dikatakan Pak Rogatus itu persis yang mau saya katakan tadi. Pertama, akhirnya Allah adalah kasih. Dan kalaupun orang menunjukkan kasih, seperti misalnya orang Samaria. Orang Samaria itu kan oleh Yahudi dianggap buruk, tapi membantu orang yang dirampok. Ya itulah kasih. Dan yang punya kasih, kalaupun sendiri tidak sadar bahwa kaitan dalam Yesus, tadi saya mau menjelaskan, di dalam hati ini sudah ada roh Allah, roh Yesus. Itu yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II. Jadi betul sekali kasih itu akhirnya yang menentukan. Syukur kalau kita tahu tentang Yesus, tetapi begitu banyak orang yang tidak tahu atau tahu. Orang Muslim biasa dengar tentang Yesus, ya tidak melihat alasan mengapa terima itu, dia udah mengikuti agamanya sendiri. Kalau dia punya kasih dalam hati itu, roh Allah sudah ada. Itulah. Terima kasih. Baik. Kita ke Pak Sinulingga. Ini ternyata sahabat-sahabat mulai mengajukan pertanyaan di menit-menit terakhir. Silakan Pak Sinulingga. Ya. Pak Sinulingga. Kok itunya videonya nggak bisa dibuka ya? Oke, udah. Selamat malam Romo, selamat malam buat teman-teman sekalian. Ya, saya cuman ada pertanyaan satu Romo ya. Kalau tadi Romo sebutkan bahwa sebetulnya orang nggak beragama juga bisa masuk surga karena perilakunya. Jadi kalau kayak begitu, pertanyaan saya, untuk apa orang beragama di saat ini? Itu aja sih Romo. Nah, ini pertanyaan yang tentu baik. Saya sendiri merumuskannya sedikit berbeda. Saya sudah menulis mengenai itu. Kalau begitu, mengapa masih menjadi misionaris? Mengapa masih maunya membawa orang kepada Yesus? Tentu dengan ajaran Konsili Vatikan kedua, kami misionaris yang mau memperkenalkan Yesus merasa rileks. Rileks dalam arti tidak perlu takut bahwa orang yang tidak ikut kami nanti masuk neraka. Tetapi karena berita tentang kebaikan Allah, tentang rencana penyelamatan Allah, bahwa Allah menjadi manusia adalah sesuatu yang begitu indah, sehingga perlu disampaikan, dan Yesus mengatakan, sampaikan berita itu kepada semua. Tetapi kalau banyak orang tidak dalam disposisi untuk menerimanya, saya tidak khawatir. Karena itu saya punya banyak sekali teman Muslim. Kami dalam banyak hal sekali sependapat sebetulnya. Tapi mereka Muslim. Saya sedikit pun tidak khawatir mereka
itu dekat dengan Tuhan, tentu kalau ada yang mau menemukan Yesus betul, saya akan bahagia. Tetapi itu tidak akan sering terjadi, tidak apa-apa. Mungkin ini jawaban saya, Pak. Ya, baik. Jadi apa yang Romo sampaikan mengingatkan saya juga apa yang pernah dituliskan oleh Santo Paulus di dalam Roma 2 ayat 14 ya, jika apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan yang dijawab tentu Franciscus Xaverius pada biku di Jepang. Lalu dia baru melihat implikasinya sendiri. Ya. Begitu ada di hati orang. Ya, baik Romo. Bab 2 itu. Ya. Pak Satrio bertanya, Romo, apakah orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh dan tidak mengakui Tuhan akan dihukum setelah kematian? Dan jika iya, seperti apa hukumannya? Nah, mengenai kematian saya mau bicara minggu depan. Tidak sekarang, tetapi tentu saja Yesus sendiri mengatakan ia datang untuk menyelamatkan para pendosa. Pergi jauh mencari satu domba yang lari jauh meninggalkan yang 99. Yang domba itu harus dianggap bangsat betul, penjahat. Itu pun Yesus tidak mau membiarkan dia, jadi dia pun akan ditawari kemungkinan untuk menyesal dan mohon maaf. Itulah kurang lebih, tidak ada pendosa yang begitu saja langsung ditolak. Tapi akhirnya yang terjadi dalam kematian, saya mau mengajukan minggu depan. Baik. Terima kasih Romo Manis. Pak Oswald Tampu Bolon hanya sedikit memberikan komentar bahwa menurut saya bukan level kita untuk menilai orang masuk surga atau tidak. Menurut saya Tuhan memiliki jalan sendiri yang tidak akan pernah manusia pahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Tampu Bolon. Saya mau potong, ini tadi kisah Lukas 18 mengenai orang Farisi dan orang pemungut bea yang masuk ke bait Allah, di mana Farisi itu bersyukur bahwa dia tidak seperti yang lain. Dan itu Yesus tadi marah dengan contoh Farisi. Betul. Bukan urusan kita sama sekali. Yes. Bahwa saya bukan seorang Hitler. Bukan karena saya lebih baik, tapi mungkin karena Tuhan memberi saya kesempatan hidup yang tidak menjadi macam-macam. Ya, baik Romo Manis. Terima kasih banyak Romo atas